Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mochi Sripan Nardiansyah Syamsuddin dengan standbook 225790001. Nah, di video kali ini saya akan presentasikan materi saya di mata kuliah Tarifikasi Perdagangan Internasional. Kita masuk saja di materi pertama. Bagaimana lembaga GATT dan WTO mempengaruhi kebijakan tarif di Indonesia dan apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia. Nah, pengaruh GATT dan WTO terhadap kebijakan tarif di Indonesia sangat penting dalam proses liberalisasi, perdagangan, dan integrasi ekonomi digital. Nah, yang pertama itu pengurangan tarif dan liberalisasi perdagangan. Yang kedua itu keterbukaan pasar dan kompetisi global. Yang ketiga, kewajiban non-diskriminasi. Yang keempat, perjanjian khusus. Nah, di sini ada beberapa tantangan dan peluang. Yang pertama tantangan itu persaingan produk lokal dengan produk asing. Kompetisi yang tinggi, penurunan tarif mengakibatkan peningkatan produk impor yang bersaing dengan produk domestik. Industri lokal, terutama di sektor pertanian dan manufaktur, mungkin kesulitan bersaing dengan barang-barang impor yang lebih murah atau lebih berkualitas. Yang poin kedua itu kendala infrastruktur dan kapasitas produksi. Indonesia menghadapi beberapa tantangan infrastruktur dan kapasitas produksi yang mungkin belum siap untuk menghadapi persaingan global, biaya produksi yang tinggi, kurangnya infrastruktur logistik, dan rendahnya efisiensi menjadi hambatan bagi industri Indonesia dalam memanfaatkan pasar secara global. Poin ketiga itu perubahan kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan proteksionis yang diterapkan oleh negara-negara lain bisa menjadi tantangan bagi Indonesia. Misalnya, perubahan kebijakan tarif dan non-tarif di negara-negara besar dapat mempengaruhi ekspor Indonesia. Sebagai anggota WTO, Indonesia harus memastikan kebijakan tetap sesuai dengan aturan global, meskipun ada perubahan dinamika di tingkat internasional. Nah, itu tadi tantangan. Kita masuk ke peluangnya. Poin pertama itu akses pasar internasional. Dengan berpartisipasi dalam WTO, Indonesia mendapat akses ke pasar internasional yang lebih luas. Komitmen dalam mengurangi tarif memungkinkan Indonesia mengekspor produk ke negara-negara anggota WTO dengan hambatan yang lebih sedikit, membuka peluang besar bagi industri seperti agribisnis, tekstil, dan elektronik. Di poin kedua, investasi asing. Penurunan tarif dan aturan perdagangan yang lebih jelas membuat Indonesia menjadi destinasi yang lebih menarik bagi investasi asing. Dengan iklim perdagangan yang lebih terbuka dan terprediksi, investor internasional lebih percaya untuk investasi di Indonesia yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Poin ketiga, diversifikasi ekspor. Indonesia memiliki peluang untuk diversifikasi produk ekspor dan dengan mengurangi ketergantungan pada pasar-pasar tradisional dan produk primer. Indonesia dapat mengembangkan sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan mencari peluang di pasar baru. Nah, itu tadi di materi pertama. Di materi kedua, evaluasi komprehensif tentang keselarasan antara kerangka hukum nasional Indonesia dengan perjanjian perdagangan internasional dalam konteks tarifikasi. Identifikasi area-area potensial konflik dan berikan rekomendasi untuk harmonisasi yang lebih baik. Nah, untuk keselarasan rangka hukum nasional dengan perjanjian perdagangan internasional, yang pertama pengurangan tarif dan keterbukaan pasar. Perjanjian WTO dan FTA atau Free Trade Agreement, perjanjian perdagangan internasional seperti WTO mengharuskan Indonesia untuk mengurangi tarif pada banyak produk dan secara bertahap membuka pasar domestik bagi produk impor. Ketentuan non-tarif, sanksi non-tarif. Perjanjian WTO juga membatasi penggunaan kebijakan non-tarif seperti pembatasan kuota subsidi dan hambatan teknis terhadap perdagangan. Ketiga, penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa. WTO memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang telah melibatkan Indonesia dalam beberapa kasus, terutama yang terkait dengan kebijakan impor. Nah, poin kedua, area potensial konflik. Kebijakan proteksi untuk sektor strategis konflik dengan WTO. Salah satu area utama potensi konflik adalah kecenderungan proteksi Indonesia terhadap sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri, makanan, dan manufaktur.
ketidaksesuaian standar nasional dengan standar internasional, standar teknis dan sanitasi. Beberapa standar teknis dan sanitasi Indonesia terkadang tidak sepenuhnya konsisten dengan standar internasional. Kebijakan subsidi pertanian dan industri. Indonesia sering memberikan subsidi untuk mendukung sektor-sektor tertentu, terutama di bidang pertanian dan energi. Poin ketiga, rekomendasi untuk harmonisasi yang lebih baik. Harmonisasi kebijakan proteksi dengan kewajiban WTO. Indonesia harus lebih menyimbangkan kebijakan proteksi dengan komitmen dalam WTO. Salah satu pendekatan adalah memperkuat kebijakan tarif yang lebih terukur. Yang pertama, penyusunan standar nasional dengan standar internasional. Rekomendasi untuk Indonesia itu harus menyelaraskan standar nasional dengan standar internasional seperti yang diatur dalam badan-badan internasional seperti ISO atau International Organization for Standardization dan Codex Alimentarius untuk produk pangan. C. Reformasi kebijakan subsidi. Rekomendasi pemerintah harus mengevaluasi ulang kebijakan subsidi untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan tidak melanggar aturan WTO. Itu tadi materi kedua, kita masuk ke materi ketiga, itu studi kasus. Nah, saya ambil studi kasus ini adalah produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, minyak kelapa sawit. Nah, salah satu produk unggulan Indonesia adalah kelapa sawit yang merupakan komoditas ekspor terbesar di negara ini. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. Dan produk ini memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Nah, poin pertama itu harmonized system dan klasifikasi produk kelapa sawit. Harmonized system adalah sistem klasifikasi barang yang digunakan secara global untuk mengelompokkan produk dalam perdagangan internasional. Sistem ini dikelola oleh World Customs Organization atau yang biasa disingkat WCO dan digunakan oleh lebih dari 200 negara untuk mengidentifikasi produk secara seragam berdasarkan kode 6 digit yang sama. Untuk produk kelapa sawit dan turunannya diklasifikasikan dalam HS sebagai berikut. Pertama itu HS Code 1511. Produk ini mencakup minyak kelapa sawit dan fraksinya, baik dalam bentuk mentah maupun olahan, tetapi tidak mengalami modifikasi kimia. Kode berikutnya 1511.10. Minyak kelapa sawit mentah atau CPO, crude palm oil. Kode berikutnya 1511.90. Nah, minyak kelapa sawit olahan atau fraksinya baik dalam bentuk padat atau cair. Yang kedua itu dampak klasifikasi HS terhadap daya saing produk di pasar internasional. Nah, sini ada terbagi beberapa. Yang pertama itu standarisasi global dan transparansi. Yang kedua, penentuan tarif biaya masuk. Poin ketiga, pemanfaatan preferensi tarif dalam perjanjian perdagangan bebas. Poin keempat, kemudahan penyelesaian sengketa dagang. Nah, itu tadi materi ketiga, kita masuk ke materi keempat. Analisis komparatif antara mekanisme penyelesaian sengketa tarif di WTO dengan mekanisme regional ASEAN. Apa kelebihan dan kekurangan di masing-masing sistem dan bagaimana Indonesia bisa mengoptimalkan penggunaan kedua mekanisme. Nah, untuk kelebihan mekanisme WTO, yang pertama itu keterkaitan hukum internasional. Yang kedua, cakupan global. Untuk kekurangan mekanisme WTO, yang pertama itu proses yang panjang dan kompleks. Yang kedua, ketergantungan pada sistem appellate body. Untuk kelebihan mekanisme ASEAN, yaitu konteks regional dan kultural. Yang kedua, proses yang lebih cepat. Untuk kekurangan mekanisme ASEAN, yang pertama itu tidak mengikat secara hukum. Yang kedua itu cakupan yang terbatas. Nah, berikutnya optimalisasi penggunaan kedua mekanisme oleh Indonesia. Nah, di sini ada terbagi lagi. Yang pertama itu sengketa dengan negara anggota ASEAN. Indonesia dapat memanfaatkan mekanisme ASEAN untuk menyelesaikan sengketa tarif dengan sesama negara ASEAN, di mana prosesnya lebih cepat dan lebih fleksibel. Nah, poin kedua itu mendorong reformasi dalam ASEAN. Indonesia juga dapat memainkan peran kunci dalam mendorong reformasi mekanisme sengketa ASEAN untuk membuat lebih efektif
dan mengikat. Nah, untuk sengketa dengan negara non-ASEAN, untuk sengketa yang melibatkan negara-negara di luar ASEAN atau yang memiliki dimensi global. Yang kedua, penggunaan strategi multilateral. Indonesia bisa memanfaatkan posisi dalam WTO dengan menggunakan dukungan negara-negara berkembang untuk menekankan negara-negara maju yang memberlakukan tarif atau hambatan perdagangan yang tidak adil. Kita masuk ke materi kelima, materi terakhir. Jelaskan bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip GATT atau WTO dan kepentingan nasional. Nah, mengintegrasikan prinsip-prinsip General Agreement on Tariff and Trade atau biasa disingkat dengan GATT dan World Trade dengan kepentingan nasional merupakan langkah strategis untuk memaksimalkan manfaat perdagangan internasional sekaligus melindungi sektor-sektor vital dalam negeri. Nah, yang pertama memahami prinsip-prinsip GATT atau WTO. Untuk memahami prinsip-prinsip GATT WTO di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama non-diskriminasi, yang kedua transparansi, yang ketiga perlakuan nasional, yang keempat pengurangan tarif. Nah, di poin berikutnya menyesuaikan kepentingan nasional dengan prinsip-prinsip GATT atau WTO. Di sini terbagi 4 poin lagi. Poin pertama identifikasi sektor strategis, yang kedua penerapan tarif yang selektif, yang ketiga penggunaan mekanisme safeguard, yang keempat negosiasi perjanjian perdagangan bebas atau yang biasa disingkat dengan FTA. Nah, di poin ketiga meningkatkan kapasitas institusi dan regulasi. Di sini ada terbagi menjadi 2. Yang pertama penguatan lembaga perdagangan, yang kedua harmonisasi regulasi. Nah, untuk poin yang terakhir memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di WTO. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.